Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya kembangkan sebagai bagian dari penelitian skripsi saya, yaitu sistem rekomendasi masakan kantin ibu dengan metode item-based collaborative filtering. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemilik kantin sekolah dalam menentukan jumlah porsi masakan yang perlu disiapkan setiap harinya berdasarkan data historis penjualan. Dengan begitu, kantin dapat meminimalkan sisa makanan sekaligus memastikan stok tidak kekurangan. Kita mulai dari halaman login. Aplikasi ini dilengkapi dengan sistem autentikasi sehingga hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengaksesnya. Terdapat dua jenis akses, yaitu admin yang dapat mengelola seluruh data dan user atau pemilik kantin yang dapat melihat dan mencetak laporan. Saya akan masukkan menggunakan akun admin, masukkan nama pengguna dan kata sandi, kemudian klik tombol masuk. Lalu berikutnya, di sini setelah berhasil masuk, kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Di sini ditampilkan ringkasan informasi terpenting dari sistem secara keseluruhan. Terdapat ada kartu statistiknya, yaitu yang pertama ada di total menu, itu isinya ada jumlah item masakan yang terdapat di sistem. Yang kedua ada total transaksi, di mana jumlah data penjualan yang telah dicatat. Yang ketiga ada total porsi terjual, di situ ada akumulasi seluruh porsi yang pernah terjual, dan yang terakhir ada sesi rekomendasi, yaitu adalah jumlah prediksi yang telah pernah dijalankan oleh algoritma. Di bagian bawah terdapat akses cepat untuk navigasi ke fitur-fitur utama. Navigasi utama aplikasi dapat diakses melalui sidebar di sebelah kiri layar. Mari kita lihat fitur pertama, yaitu data menu. Halaman ini menampilkan seluruh daftar masakan yang tersedia di kantin. Pada aplikasi ini terdapat 10 jenis masakan yang menjadi objek penelitian, yaitu nasi goreng, ayam goreng, mie goreng, ayam goreng tepung, ayam bakar, ayam penyet, soto mie, soto ayam, soto daging, dan telur dadar. Setiap menu memiliki data nama masakan, harga per porsi, dan deskripsi. Sebagai admin, kita dapat menambahkan menu baru, mengubah, maupun menghapus. Ini adalah form untuk menambahkan menu baru. Kita cukup mengisi nama menu, harga, dan deskripsi, lalu menyimpannya. Selanjutnya kita masuk ke halaman transaksi penjualan. Inilah jantung dari sistem ini. Data penjualan harian yang menjadi bahan baku bagi algoritma collaborative filtering. Setiap baris data mencatat tanggal, nama menu, dan jumlah porsi yang terjual pada hari tersebut. Data ini dikumpulkan selama periode April hingga Juni 2026. Perlu diketahui, data penjualan hanya dicatat pada hari sekolah aktif, yaitu Senin hingga Jumat, dan tidak termasuk hari libur nasional maupun cuti bersama. Sistem juga dilengkapi dengan fitur untuk menambahkan data transaksi secara manual yang dapat dilakukan oleh kasir atau admin setiap harinya setelah kantin tutup. Fitur berikutnya adalah laporan penjualan. Halaman ini menyajikan rekap penjualan berdasarkan rentang tanggal yang dapat kita pilih sendiri. Kita bisa memilih periode laporan sesuai kebutuhan. Misalnya, laporan bulan April 2026. Laporan menampilkan total porsi terjual per menu, total pendapatan, serta grafik dan tabel harian. Informasi ini
berguna untuk evaluasi penjualan. Yang menarik, laporan ini dapat langsung dicetak dengan tampilan yang rapi, lengkap dengan nama kantin, periode laporan, tanggal cetak, dan kolom tanda tangan pemilik kantin di bagian bawah. Lalu, di bagian sebelah sini, masuk ke inti dari aplikasi ini, yaitu halaman hitung rekomendasi kolaboratif filtering. Disinilah algoritma item-based collaborative filtering bekerja untuk menghasilkan prediksi porsi masakan. Langkah pertama adalah menentukan tanggal yang ingin diprediksi. Saya akan memilih tanggal prediksi yang akan datang. Misalnya di tanggal 18 Juli. Setelah memilih tanggal, klik tombol "Jalankan algoritma". Sistem akan mulai menghitung secara otomatis melalui beberapa tahap. Algoritma bekerja melalui 5 langkah utama. Yang pertama ada matrix user items. Langkah pertama di sini membangun matrix user items. Sistem mengubah data transaksi menjadi sebuah matriks di mana baris mewakili tanggal dan kolom mewakili menu masakan. Nilai pada setiap sel adalah jumlah porsi yang terjual. Yang kedua, ada rata-rata. Menghitung rata-rata rating untuk setiap tanggal, sistem menghitung rata-rata porsi dari menu-menu yang laku terjual. Nilai ini digunakan untuk menormalisasi data dalam perhitungan similarity. Langkah ketiga, menghitung adjusted quotient similarity. Ini adalah inti dari metode collaborative filtering. Sistem menghitung kemiripan antara setiap pasang menu berdasarkan pola penjualannya. Nilai similarity-nya berkisar antara -1 hingga 1. Semakin mendekati 1, berarti dua menu memiliki pola penjualan yang sangat mirip. Tabel ini ditampilkan dalam bentuk heat map untuk memudahkan pembacaan. Langkah keempat, ada prediksi porsi menggunakan weight sum. Sistem menghitung prediksi porsi untuk setiap menu menggunakan rumus weight sum, yaitu menjumlahkan perkalian antara nilai similarity dan rata-rata historis menu tetangga, lalu dibagi dengan total nilai similarity-nya. Langkah kelima ada evaluasi akurasi menggunakan MAE. Jika terdapat data aktual pada tanggal yang diprediksi, sistem secara otomatis menghitung mean absolute error atau MAE, yaitu rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual. Semakin kecil nilai MAE, semakin akurat prediksi yang dihasilkan. Setelah hasil prediksi tampil, kita dapat menyimpannya ke database dengan menekan tombol "Simpan hasil ke database", sehingga hasil ini dapat ditinjau kembali kapan saja. Berikutnya, hasil halaman rekomendasi menampilkan daftar semua prediksi yang telah disimpan. Kita dapat memilih tanggal prediksi dari daftar yang tersedia. Sistem akan menampilkan rekomendasi porsi untuk setiap menu beserta peringkat dari yang paling banyak hingga paling sedikit. Informasi ini sangat berguna bagi pemilik kantin sebagai panduan untuk mempersiapkan bahan masakan keesokan harinya. Di bagian bawah, apabila data aktual tersedia, sistem juga menampilkan tabel evaluasi perbandingan antara nilai prediksi dan aktual untuk setiap menu beserta nilai MAE keseluruhan.
Sama seperti laporan penjualan, halaman hasil rekomendasi ini pun dapat dicetak dengan tampilan formal yang telah dilengkapi dengan tanggal dan kolom tanda tangan pemilik kantin. Demikianlah demonstrasi dari sistem rekomendasi produksi masakan kantin ibu yang telah saya kembangkan. Untuk merangkumnya, aplikasi ini mampu yang pertama, mencatat data penjualan masakan harian secara terstruktur. Yang kedua, menganalisis pola penjualan menggunakan algoritma item-based collaborative filtering. Yang ketiga, memprediksi jumlah porsi yang perlu dipersiapkan untuk hari berikutnya. Yang keempat, mengevaluasi akurasi prediksi menggunakan metrik MAE. Dan yang terakhir, menghasilkan laporan yang dapat dicetak untuk kebutuhan dokumentasi. Semoga sistem ini dapat menjadi solusi yang bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan produksi masakan kantin di sekolah. Terima kasih telah menyaksikan demo aplikasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.